أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi kita lanjutkan kajian kitab syarah terhadap al-usul ats-tsalatsah tentang iman kepada hari akhir, dan kita masuk di halaman 189 atau 188 kita 189 dari awal dalam Sahih Al-Bukhari ya, dari situ ya. Oke, silakan fadhal. Dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar ke salah satu kebun di Madinah. Lalu beliau mendengar dua orang sedang disiksa di dalam kuburnya, dan seterusnya. Dan disebutkan dalam hadis ini bahwa orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing, dan yang lainnya orang yang suka menyebar fitnah. Baik, jazakallah khair. Ini hadis tentang azab kubur. Ya, Nabi SAW pernah bersama sahabatnya beliau radhiyallahu anhu. Dia keluar ke salah satu kebun di Madinah. Seperti sini kebun yang ada kuburan di situ. Lalu beliau mendengar dua orang sedang disiksa di dalam kuburnya. Dan ini hanya Rasulullah yang mendengarnya, karena gak mungkin azab kubur itu terdengar oleh manusia, karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan teriakan orang yang disiksa di kuburnya itu hanya didengar seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Gak bisa mendengar. Jin gak bisa dengar, gak bisa. Rasulullah SAW diperdengarkan oleh Allah, tapi dalam konteks ini saja, tidak untuk semua yang sedang disiksa di kubur terus Rasulullah mendengarnya, enggak. Ini sebagai ibrah saja. Allah Ta'ala kasih Rasulullah mendengar yang versi ini. Maka Rasulullah disiksa di kuburnya. Dan ini menunjukkan wallahu alam hakikatnya orang yang dikubur tersebut muslim, bukan orang kafir. Tapi ada dosa yang menjadi penyebab. Yang pertama, disiksa kuburnya karena tidak menutupi diri ketika kencing, yaitu la yastatiru min baulih. Itu sehingga dia terkena cipratan air kencing karena tidak menjaga diri dari najis. Inilah pentingnya belajar kitab Taharah, pembahasan bersuci, belajar masalah haid dan nifas, karena endingnya itu tentang nikmat kubur atau siksa kubur, belum lagi nanti mengadu domba, menyebar fitnah. Ini yang sahih adalah mengadu domba. Kalau adu domba tersebut ada unsur fitnah dan berita palsu, maka ini lebih buruk lagi. Adu domba dengan berita negatif yang benar, yang sahih, yang real, maka itu masuk dalam namimah, adu domba. Adapun kalau beritanya itu fitnah, tidak terbukti, bohong, maka ini lebih buruk lagi. Namimah versi, adu domba versi lebih buruk lagi. Nah, ini menjadi penyebab azab kubur. Dan kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah besar di sini ada dua kemungkinan makna kata para ulama. Yang pertama yaitu bagi orang dua hal ini itu tidak dianggap besar, bukan dosa besar, padahal ini dosa besar gitu loh. Yaitu tidak menutup diri ketika kencing atau tidak peduli dengan masalah najis, itu tuh kan dosa besar. Juga melakukan praktik namimah, adu domba, itu dosa besar, tapi kebanyakan orang menganggap itu nggak dosa besar. Ya, dan sekarang banyak praktik itu di mana? Di media sosial, di berita-berita, menukil kabar demi kabar. Jadi namimah, adu domba itu kan aslinya kan hanya menyebar kabar, menukil omongan orang, menukil berita tentang orang sehingga orang-orang benci sama dia, atau sebaliknya, ya. Dia membuat kebencian antar dua belah pihak atau beberapa pihak. Ini orang banyak yang anggap biasa aja karena biasa melakukannya. Kemudian atau makna kedua, wa ma yu'adzabani fi kabir, keduanya tidak dia atau keduanya tidak diazab kecuali dengan hal yang dia dianggap tidak besar.
Yaitu makna kedua, menghindari hal ini sebenarnya mudah, bukan hal yang sulit gitu loh. Ya, menghindari hal ini sebenarnya mudah, bukan hal yang sulit. Kalau antum mau menghindari diri dari najis, itu mudah banget. Tapi kok bagi sebagian orang itu, sekalipun itu mudah, enggak dilakukan, enggak diamalkan. Kemudian menghindari diri dari ghibah, menghindari diri dari adu domba, itu sebenarnya mudah. Dengan diam aja lah, enggak usah nyebar-nyebarin, ya. Maka ini dianggap biasa aja, dia biasa dan juga mudah ditinggalkan, tapi malah nggak ditinggalkan. Subhanallah. Ya. Kita semua akan mati gitu. Kita harus memikirkan bagaimana kubur kita nanti gitu. Taib, lanjutkan, fadhal. Adapun dalil indrawi menunjukkan bahwa orang tidur terkadang bermimpi menempati suatu tempat yang luas dan nyaman atau menempati tempat yang sempit sangat menakutkan dan menggelisahkan, dan mungkin ia terbangun ketakutan dari yang ia lihat dalam mimpinya. Sementara ia di tempat tidur di dalam kamarnya dalam posisi semula. Tidur adalah saudara kematian. Karena itu Allah menyebutkannya dengan kata wafat. Ya, lanjut. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Az-Zumar 42. Lanjut. Secara logika, banyak orang bermimpi sesuatu yang menjadi kenyataan atau melihat sesuatu yang nyata, seperti mimpi melihat Nabi Muhammad SAW persis dengan sifatnya. Barang siapa mimpi melihat Nabi, maka ia telah melihatnya secara hak. Sementara ia di atas tempat tidurnya yang jauh dari sesuatu yang dilihatnya. Jika hal ini terjadi di dunia, maka bukanlah hal yang mustahil akan terjadi di alam akhirat. Ini dalil indrawi, yaitu yang bisa kita saksikan pada diri kita sendiri. Kita ketika tidur terkadang bermimpi menakutkan, menggelisahkan. Dan kadang kita bermimpi terus terbangun ketakutan, mendadak gitu, ketakutan, tercekat, kaget, karena efek dari mimpi itu. Padahal dia ada di tempat tidur dalam kamar, ini posisi yang sama kayak tadi awal dia tidur. Dan dikatakan an-naumu akhul maut, tidur adalah saudaranya kematian. Karena itulah Allah Ta'ala menyebut tidur dengan kata wafat juga. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Ta'ala memegang jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Di waktu tidurnya, fi manamiha itu juga di waktu tidurnya, ya tawaffa, Allah Ta'ala mewafatkan. Wafat di sini maknanya dipegang nyawanya oleh Allah. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Maka Allah tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang telah mati itu ya udah Allah Ta'ala pegang selamanya, ya nggak kembali ke nyawanya ini. Maksudnya sebagian dari nyawanya dikembalikan, sebagian dari nyawanya dipegang oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala kembalikan ketika dia bangun. Dia orang yang tidur itu, sebagian dari nyawanya itu sebenarnya keluar dari jasadnya dan entah kemana sesuai dengan kehendak Allah. Gitu. Jadi orang yang lagi tidur, baik tidur di pengajian, ya, termasuk itu sebagian dari rohnya itu lagi jalan-jalan. Apalagi kalau dia mimpi, nah itu mungkin ada bagian yang rohnya masuk ke dalam suatu alam yang mungkin kadang-kadang syaitan yang mengganggunya, dan kadang-kadang merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya.
Nah, secara logika banyak orang bermimpi sesuatu yang menjadi kenyataan atau melihat sesuatu yang nyata. Kayak mimpi melihat Rasulullah persis dengan sifatnya, dia tahu sifatnya. Ini mungkin nggak? Mungkin bagi orang yang beriman dan mengetahui karakter dan sifat-sifat Rasulullah SAW. Coba pernah nggak antum mimpi sesuatu dan kemudian menjadi kenyataan? Terus habis itu bangun tidur ngompol. Ya. Ya, Masya Allah. Sekarang pas udah gede kayak gini? Dulu waktu kecil? Ada beberapa mimpi. Antum? Ya, jadi nyata itu. Misalnya mimpi perjalanan gitu. Oh, baik atau buruk mimpi ya? Biasa aja. Oh, biasa, tapi terjadi gitu ya? Terjadi. Semua ada. Kayak pernah ngalamin ini deh. Sebenarnya dia pernah ngalamin itu tapi di mimpi. Cuman dia nggak bisa merecall, nggak bisa mengingat, nggak bisa memanggil kembali memorinya, karena mimpi-mimpi itu kerap kali udah hilang memorinya, tapi masih ada asar dan sisanya terasa, sehingga kadang terjadi deja vu. Pernah dengar deja vu ya, yang laki-laki, yang masih muda ini, deja vu. Salam. Yaitu mengalami suatu kondisi yang memorial, ya suatu kondisi yang kemudian merangsang memorinya gitu, kayak pernah deh kayaknya kayak gini deh. Tapi kapan ya, di mana ya? Ya itu mungkin karena jiwanya itu pernah bersentuhan dengan suatu mimpi dengan kejadian yang sama. Tapi karena kejadian pertama di mimpi, maka pas kejadian kedua pas ngalamin deja vu itu nggak tahu ini kayak di mana ya, dulu kayak pernah deh, padahal dulu pernah emang di mimpi. Gitu ya. Seperti itulah psikologis ya, kejiwaan manusia. Nah, mimpi sesuatu menjadi kenyataan, melihat sesuatu yang nyata seperti melihat Rasulullah SAW. Barang siapa mimpi melihat Nabi, maka ia telah melihatnya secara hak. Tapi di mana? Di alam mimpinya. Adapun kalau di kenyataan bisa nggak kita melihat Nabi SAW? Tidak bisa dan tidak mungkin. Ya. Adapun kalau misalnya ini depan nggak, jangan malu-malu, jangan di belakang semua. Di belakang tuh buat soft perempuan, kecuali kameramen. Adapun kalau misalnya ngelihat Nabi, belaga ngelihat Nabi kemudian melotot matanya terus kayak gini-gini, ini ngeliat setan sebenarnya. Ini setan sedang lihat setan sepertinya, karena kadzab, ini dajjal kecil ya, seperti bohong. Antum jangan siapapun itu Nabi diprototin. Kalau emang dia ngeliat Nabi, melototin Nabi, sopan nggak kira-kira? Nggak sopan. Nabi masa gitu? Ada nggak sahabat Nabi yang ngelihat Nabi sambil kayak gini? Orang munafik aja nggak gitu. Orang Yahudi aja nggak gitu-gitu amat. Lah ini pura-pura ngeliat Nabi terus saya ngeliat Nabi gitu. Kalau melihat Nabi di mimpinya, maka dia telah melihatnya secara real di alam mimpi itu. Sementara ia di atas tempat tidur yang jauh dari sesuatu yang dia lihat. Ini jika hal ini terjadi di dunia bisa, maka bukan hal yang mustahil terjadi di dalam akhirat. Terutama kasus-kasus sihir, itu seringkali dia mimpikan ini, mimpikan itu. Dia di tempat mana gitu, tempat gelap, tempat ini. Yang itu nggak ada di situ, tapi di suatu tempat jauh di sana, di sumur lah, di kuburan, di mana nuansanya itu kerasa banget. Padahal dia jasadnya lagi di kamar tidur. Kalau itu bisa di alam manusia, di alam dunia ini bisa, maka apalagi dengan alam barzakh yang bisa jadi lebih canggih lagi dibandingkan alam dunia. Allah lebih tahu bagaimana ya. Taib, fadl. Adapun alasan ingkarnya mereka, seandainya mayat dikeluarkan dari kuburnya, maka tidak kita dapati perubahan terhadap sempit dan luasnya kuburan tersebut. Jawaban bagi mereka sebagai berikut. Pertama, anggapan dan alasan di atas adalah keraguan-raguan yang timbul dari rekaan akal semata yang tidak boleh dipakai untuk menentang apalagi menolak dalil-dalil syar'i. Jika kita mau merenungkan dalil-dalil syar'i yang ada, niscaya hilanglah keraguan-keraguan seperti itu. Sebab alasan dan anggapan yang mereka buat itu tidak benar. Berapa banyak orang mencari pendapat yang benar dikarenakan pemahamannya yang keliru. Kedua, alam kubur termasuk alam gaib yang tidak bisa dibuktikan. Tadi mencaci, bukan mencari. Caci pendapat yang benar dikarenakan pemahamannya yang keliru. Kedua,
Alam kubur termasuk alam gaib yang tidak bisa dibuktikan hakikatnya dengan panca indera. Jika bisa disaksikan dengan panca indera, maka hilanglah faidah keimanan terhadap sesuatu yang gaib dan akan sama saja orang beriman dan orang yang ingkar tentang masalah gaib. Ketiga, siksa dan nikmat kubur. Sempit dan lebarnya alam kubur hanya dirasakan orang yang meninggal saja, seperti orang yang mimpi melihat sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan. Bagi orang lain, dia tidak mengalami perubahan dan kejadian apa-apa, bahkan ia tetap di tempat tidurnya, seperti yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau menerima wahyu di tengah-tengah para sahabatnya. Beliau mendengarkan turunnya wahyu, tetapi para sahabat yang ada di sekitarnya tidak mendengarkan. Bahkan malaikat tersebut datang menyerupai seorang laki-laki untuk memperdengarkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara para sahabat di sekitarnya tidak melihat malaikat tersebut dan tidak mendengarkan suara apapun. Ya, jadi alam kubur itu alam gaib, dan ini gaib yang mutlak yang tidak bisa dibuktikan. Bagaimana dengan panca indera? Dibuktikan hakikatnya bagaimananya itu dengan panca indera enggak? Kita digaibkan bagi kita. Kalau misalnya alam gaib seperti alam kubur ini bisa disaksikan dengan mata, dengan pikiran, maka apa faedahnya terus? Apa faedahnya kematian? Ya. Gitu loh. Kalau misalnya nih alam ruh, alam barzakh bisa kita lihat. Terus terus apa faedahnya ke alam barzakh? Apa faedahnya alam kematian? Ya. Sama seperti yang mereka bilang roh gentayangan, roh arwah penasaran, apa gentayangan sana sini, bangkit dari kubur. Kalau malam 40, kalau nggak ada ritual maka akan digedor-gedor rumahnya oleh mayit. Terus ngapain mati kalau ente masih mampir gitu kan? Coba ngapain coba mati? Lah, terus katanya ini pocongnya bangkit dari kubur kemudian meneror orang-orang. Kita tanya ke si pocongnya, "Akhi, antum itu bisa keluar dari kubur padahal antum lagi dikubur." Ajaib, coba. Lagi dikubur, udah dikubur nih. Katanya bisa keluar dari kuburnya. Kenapa dulu pas mati nggak sekalian mandi sendiri, kafanin sendiri, kubur dewe sekalian? Orang di dalam kubur aja bisa apa? Bisa bangkit dari kubur. Itu gimana caranya? Coba. Kita yang tangannya normal aja nggak bisa bangkit dari kubur. Nah, apa faedahnya terus kematian? Apa faedahnya terus dikafan kalau ternyata kita bisa ngeliat yang gaib? Makanya Allah hijabkan semua itu. Allah tutup semua itu agar menjadi rahasia. Audionya kemungkinan besar orang-orang pada taubat semua, nggak ada orang kafir nanti. Ya, nauzubillah min dzalik. Itu akidah yang menyimpang. Kalau misalnya ada rekaman audio, ada beberapa orang yang mereka ngerekam di kuburan, naruh di dalam kuburan tape recorder atau semisalnya untuk menyimak apa yang dia ada di kubur dari siksa atau apa. Maka terus diupload ke YouTube atau lainnya. Dan diantaranya mungkin ada suara teriakan yang banyak, teriakan orang. Wallahu alam, itu bisa jadi pertama mungkin editan. Bisa. Kedua, mungkin itu suara distorsi yang wallahu alam. Tapi kalau dibilang seperti itulah azab kubur, nggak bisa kita pastikan itu suara azab kubur. Seperti itu, wallahu alam, nggak bisa. Apalagi itu akan menimbulkan fitnah. Sekarang kalau misalnya rekaman atau tape tersebut, recorder tersebut ditaruh di kuburannya Fulan bin Fulan, terus dengar apa? Teriakan. Akhirnya jadi fitnah satu desa. Fulan lagi diazab di kuburnya. Kesian banget. Bener atau enggaknya itu terjadi alam barzakh dia, tetap kita nggak boleh kepo dalam masalah ini. Nggak perlu tahu. Nggak perlu kita review tiap kuburan. Oh, ini sepi nih, pasti lagi enak dia lagi tidur. Oh, ini ramai nih, bersuara-suara nih, pasti. Gimana? Nggak mungkin, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa
nggak bisa jadi ibrah juga apa yang terekam di situ. Bisa jadi syaitan juga manipulasi, bisa aja menimbulkan suara-suara. Bukankah sebagian dari kuburan-kuburan itu dibuat ada suara oleh syaitan supaya orang meyakini ada sesuatu di dalamnya, atau karomah, atau azab, atau nikmat. Kadang-kadang lewat di kuburan tertentu orang-orang pada meyakini apa? Ada pengalaman beberapa orang desa itu lewat kuburnya dia, kalau malam ada suara teriak, ada suara nangis. Kesian banget tuh orang tuh. Padahal itu suara kuntilanak, suara syaitan. Untuk memfitnah penghuni kubur ini supaya dianggap lagi kena azab. Atau untuk mendramatisir sehingga para penduduk desa mereka mempercayai khurafat dan mempercayai apa, mereka takut lewat situ sehingga mereka takut sama jin, sama syaitan. Itu tujuannya. Ya. Jadi nggak ada yang bisa merecord atau merekam persisnya bagaimana azab kubur atau nikmat kubur. Ya. Itu gaib bagi kita, dan kubur itu masa depan kita. Kubur itu masa depan kita. Allahu alam. Nanti bagaimana kita berharap pada Allah Ta'ala dengan kesendirian ketika di kubur itu. Semoga Allah Ta'ala maafkan kita dan membuat kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di kubur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kubur kita kubur yang luas, yang tidak ada siksa di dalamnya. Allahumma amin. Oke, lanjut coba yang keempat, fadhal. Keempat, daya nalar dan penangkapan makhluk sangat terbatas, serta isinya dan segala sesuatu yang ada bertasbih kepada Allah secara hakiki. Terkadang tasbih tersebut diperdengarkan kepada sebagian makhluknya, akan tetapi kita tidak dapat mendengarkannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihinna wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum." Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan terbatas, dan itu sengaja Allah Ta'ala batasi. Yang manusia ini hanya sebatas yang apa yang Allah batasi aja, pemahamannya, pengetahuannya. Segala yang detail dari kehidupan ini masih terlalu banyak pengetahuan yang tidak kita ketahui. Coba antum lihat aja rumput-rumput, tumbuhan itu, pohon-pohon itu tuh. Apakah misalnya bambu aja, pohon bambu, yang kata sebagian orang ahli khurafat itu tempatnya genderuwo dan monyet-monyet. Mungkin yang ngomong kayak gitu kali ya, genderuwonya ya, jadi khurafat. Nah, bambu-bambu itu coba, ada berapa macam bambu di dunia ini? Banyak. Jangankan macamnya, bambu itu bukan pohon. Bambu itu bukan pohon, ya kan, Bah? Secara saintifik tanaman, bambu itu bukan pohon. Dia masuk ke genus grass. Dia masuk ke dalam rumput. Bambu itu rumput, ikhwan. Dia bukan pohon. Gitu. Oke, para politikus mereka sangat suka memanfaatkan orang-orang awam. Bingung nggak tuh? Orang ngomong kok nyamuk di situ. Kenapa para politikus suka memanfaatkan orang-orang awam? Antum tahu nggak, orang awam biasanya dia di English apa namanya? Grassroots, akar rumput. Kan? Akar rumput tuh orang-orang awam. Politikus, orang-orang pejabat terkenal atau orang-orang yang pengen jadi presiden, gubernur, ini itu. Dia manfaatkan siapa? Suaranya orang-orang awam. Apa kaitannya dengan bambu, ikhwan? Tahu nggak kaitannya dengan bambu apa? Tumbuhan apa yang paling laku kalau ada pemilu, menjelang pemilu? Tumbuhannya paling laku apa? Bambu, ya enggak? Hah? Bener kan? Di mana-mana itu berapa ratus ribu atau berapa juta batang bambu. Di jembatan, di rumah orang, di ini pakai bambu semua. Jadi dimanfaatkan bambu itu.
Nah, bambu pagar laut. Pagar laut juga. Pagar misterius tiba-tiba ada sekitar berapa kilo gitu kan. Subhanallah. Subhanallah itu. Nah, bisa seperti itu. Padahal itu apa aslinya? Dia termasuk grass, rumput. Dan di masalah seperti ini aja, bambu aja dengan mungkin jenisnya itu hanya seberapa lah model-modelnya. Yang di Jepang bambunya beda sama bambu di sebagian Indonesia. Itu aja semua manfaatnya, apakah semua kita bisa eksploitasi apa manfaatnya? Belum semuanya. Mungkin ada manfaat-manfaat yang belum kita ketahui. Rebung misalnya bisa dimakan. Tapi apa semua orang tahu rebung? Enggak. Ini pengetahuan tentang satu jenis tanaman aja itu masih dibatasi gitu loh. Manusia nggak bisa ngambil semua ilmu. Tumbuhan-tumbuhan yang asing bagi kita itu bisa jadi obat, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Kita nggak tahu obat apa. Semua ada manfaatnya, sebenarnya bisa aja ada manfaatnya. Hanya saja akal kita terbatas. Itu yang zahir tampak pohon-pohon. Sekarang yang gaib, apalagi lebih terbatas lagi. Ya begitu. Oke, dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin, wa in min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Langit yang 7, bumi dan semua yang di dalamnya semua bertasbih pada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kalian semua enggak mengerti tasbih semua makhluk, bahkan batu, tumbuhan. Dan dalam ilmu biologi itu sebenarnya tumbuhan itu termasuk makhluk yang memiliki kehidupan dengan karakter tersendiri. Bukan karakter seperti hewan, binatang, manusia, jin. Bukan karakter. Jin aja punya kehidupan dengan karakter sendiri, kawan. Karakternya beda kehidupannya dengan manusia. Kalau manusia dengan hewan ada keserupaan karakter, tapi itu pun hewan sebagian dari karakternya itu kehidupannya beda gitu loh. Ya. Mikroba, bakteri, virus, itu ada kehidupan di situ. Tapi beda kehidupannya. Tanaman juga memiliki denyut-denyut yang Allah lebih tahu. Kata pakar biologi begitu. Tanaman pun memiliki denyut-denyut yang itu mungkin bahasa dia atau kehidupan dia. Di zaman Nabi SAW pernah ada satu bongkah tanaman atau batang yang menangis seperti tangisan bayi. Para sahabat bingung melihat, ini siapa ya Rasulullah? Itu adalah batang tersebut. Dia menangis karena merindukan bacaan-bacaan ayat yang biasa diperdengarkan di mimbar. Itu bisa terjadi seperti itu. Ada sebongkah batu dulu pernah salam kepada Nabi SAW. Sebongkah batu salam kepada Nabi SAW. Maka kalau Allah Ta'ala ingin membuatnya berbicara, maha mampu Allah Ta'ala untuk memudahkannya. Ya, jadi kita ini terbatas banget pengetahuannya, subhanallah. Semua binatang itu bertasbih kepada Allah dengan bahasa masing-masing. Baik, lanjut, fadl. Seperti halnya jin dan setan yang lalu lalang di muka bumi siang malam, telah datang sekelompok jin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar beliau membaca Al-Quran. Setelah selesai mereka kembali pada kaumnya untuk memberikan peringatan dan ancaman. Meskipun demikian, tak seorang pun yang dapat melihatnya. Demikianlah, begitu banyak yang tidak terlihat dan terjangkau oleh kita. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lillazina la yu'minun. Hai anak Adam,
Janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Al-A'raf ayat 27. Jika manusia tidak mampu menangkap seluruh yang ada di alam semesta, maka mereka tidak boleh mengingkari masalah-masalah gaib yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Jazakallahu khairal jazaa. Ya, jadi kita serahkan kepada Allah hal yang gaib. Di antara yang hal gaib selain dari masalah azab kubur, masalah takdir, ya. Takdir di masa depan, ini manusia bakal diazab atau enggak. Bahkan sebelum alam barzakh deh. Takdir di alam dunia ini gitu loh. Antum nanti sukses atau enggak, antum nanti bakal kerja di mana, antum nanti bakal resign atau enggak, antum bakal nikah sama siapa. Itu semua adalah misteri takdir Allah Azza wa Jalla. Dan wajib atas kita untuk percaya dan yakin pada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala maha baik dengan, dan kita harus ikhtiar untuk beramal soleh, beriman beramal soleh. Ya, jadi jangan terlalu dipusingkan dengan masa depan. Itu ini aja. Allah jamin semuanya insyaallah. Ya begitu. Wallahu a'lam. Materi sampai sini insyaallah. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Jelas suaranya. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz izin bertanya mengenai pembahasan terakhir yang Ustaz bahas tadi mengenai jangan khawatir tentang masa depan. Bagaimana dan apa sebaiknya kita masa depan, Ustaz? Oke. Jazakallahu khair. Perlu dirinci dulu sebentar. Kalau misalnya khawatir akan masa depan, yang Anda maksud tadi adalah khawatir akan rezeki, khawatir akan masalah-masalah yang berkaitan dengan keduniaan, itu jangan khawatir. Tapi untuk masalah yang berkaitan dengan keselamatan beragama sehingga berakibat pada nanti bagaimana selamat di akhirat, itu kita harus khawatir. Tapi khawatir yang kedua ini adalah khawatir yang melazimkan dan melahirkan penambahan iman dan amal saleh. Jadi pahami baik-baik dulu. Sebelumnya semua jawab antum, takutnya salah paham. Kekhawatiran di sini ada dua model. Pertama, khawatir tentang masa depan di bidang keduniaan belaka, seperti rezeki, seperti pekerjaan kelak, seperti jodoh kelak, seperti nanti kaya atau enggak. Itu enggak usah dikhawatirin. Ya, enggak usah dikhawatirin. Yakin aja sama Allah, Allah akan berikan yang terbaik, itu aja. Tapi untuk masalah yang merupakan kekhawatiran beragama, yang ini akan berefek pada akhirat kita, itu perlu kita khawatir. Namun khawatir tentang masalah agama ini seperti khawatir masuk neraka, khawatir Allah Ta'ala ke hukum kita, itu harus ada. Tapi khawatir yang seperti ini juga syaitan kadang-kadang membisikkan. Ya, khawatir seperti ini harus khawatir yang melahirkan iman yang meningkat dan amal soleh yang bertambah. Adapun kalau khawatir nanti masuk neraka atau khawatir nanti nggak bisa jadi soleh, yang cuman khawatir doang dan dia nggak ada perubahan, maka ini khawatir yang useless, yang nggak berguna gitu. Misalnya, saya khawatir saya bakal masuk neraka, tapi dia tetap aja lanjutin tuh maksiat gitu loh. Lah antum khawatir gimana kalau antum seperti antum khawatir masuk jurang, tapi antum tetap aja jalan menuju jurang? Itu gimana? Antum mikir nggak sih gitu kan? Kalau emang khawatir betul-betul, maka jangan lanjutin. Gitu ya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya apa tadi? Ya. Kiat. Apa Ya, tuh? solusinya Ustaz biar nggak terulang, kan kita sering dibuat takut, bisikan syaitan gitu tentang ya dunia, tentang masa depan, Apa rezeki gitu? rezeki, kerjaan atau segala semacamnya, Ustaz, sisi duniawi. Pertama itu menuntut ilmu tauhid.
Selalu tuntut ilmu tauhid dan akidah yang benar, terutama tentang takdir Allah, tentang asal rezeki, tentang betapa kuasanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak baca Al-Quran dan mentadaburi isi dari Al-Quran, terutama di masa tauhidnya. Ya, itu banyak. Kalau misalnya antum mentadaburi Al-Quran, maka akan tumbuh di kalbu itu iman yang semakin meningkat, yakin dan percaya sama Allah yang semakin meningkat, dan tidak khawatir kemudian terhadap janji-janji Allah Ta'ala yang pasti akan berlaku. Seperti kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah sudah cukup baginya, gitu. Coba antum melihat misal di surat At-Talaq. Di surat At-Talaq. Surat ini namanya apa? Talak. Talak itu adalah suatu perbuatan yang ada dalam hukum fikih, jelas itu. Tapi kita kondisikan talak itu adalah suatu fenomena atau kondisi kemanusiaan antara pasangan dengan pasangan serta keluarga mereka, yang berefek pada keluarga mereka dan berefek pada sosiologi, berefek pada psikologi juga, dan kerap kali berefek pada keuangan. Nah, tapi rata-rata orang kalau talak, apa yang terjadi? Banyak yang terjadi hal-hal yang munkar, yang tidak bertakwa. Kemudian masalah talak, antum akan mendapatkan di situ banyak perintah dari Allah, takwa, fattaqullah, wa may yattaqillah, bertakwa, tidak bertakwa dalam masalah perceraian. Banyak sekali, dari banyak sisi, dari lisannya lah, dari masalah anak lah, dari masalah harta gono gini lah, tilepan harta lah, kemudian mencuri dokumen lah, kemudian hal-hal yang semuanya keduniaan yang tidak ada ketakwaan di situ. Nah, orang-orang yang ketika talak, baik gugat cerai atau dicerai atau bercerai dan seterusnya, itu kadang saking khawatirnya akan masa depan, kemudian menuntut macam-macam kepada mantan pasangannya, atau merenggut anaknya, atau mengambil hartanya, atau menuntut apa yang menjadi hak miliknya tapi tidak mengembalikan hak orang lain, dan seterusnya. Itu banyak terjadi ketidaktakwaan. Yang mana ini kenapa bisa seperti ini? Kan gimana nantinya? Seandainya seseorang may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau misalnya dia bertakwa, maka Allah berikan jalan keluar dan Allah jadi berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Tuh lihat. Ini dalam satu konteks cerai gitu loh. Ini cerai, ini masalah humanity, masalah kemanusiaan, masalah berpasang-pasangan yang ini banyak dimanapun. Ya, di sini ada Allah modalkan pada kita surat At-Talaq untuk kita baca, untuk kita renungi, tadabburi dan amalkan konsekuensinya. Maka kita nggak akan khawatir. Banyak orang betul-betul khawatir ketika telah cerai. Khawatir anaknya gimana, khawatir hartanya nanti gimana, khawatir dia masa depannya gimana, khawatir punya dapat kerja nggak, khawatir terutama pandangan manusia, karena setiap kali orang yang bercerai itu dipandang manusia itu begini gitu loh. Ada aja omongan gini-gini, fitnahnya gini-gini, itu subhanallah. Tapi kalau dia tadabburi ayat Allah, dia nggak khawatir. Makanya penting sekali nomor 2 setelah belajar tauhid dan akidah yang benar, yaitu mentadabburi kalam Allah. Pelajari baik-baik dan juga sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, lihatlah sirah orang-orang zaman dulu, terutama ulama-ulama yang mereka enggak menggenggam dunia, tetapi sampai usia dunia sekarang karya-karya dan ilmu mereka masih melegenda. Lihat bagaimana balasan Allah terhadap kesabaran mereka. Ya, orang dulu Nabi SAW itu kan dikira orang kaya, enggak. Khalifah-khalifah ketika dulu kaya, kemudian menjadi khalifah, banyak mengeluarkan hartanya. Enggak khawatir dengan bagaimana nanti, Allah jamin. Kemudian yang keempat, lihatlah orang-orang yang ada di bawah antum dalam masalah dunia. Maka antum akan hilang kekhawatirannya, karena ada yang jauh lebih sulit daripada antum hidupnya. Tapi ternyata tenangnya lebih tenang mereka daripada kita, gitu, subhanallah. Coba lihat itu. Bukan karena nggak punya pikiran, karena tawakal sama Allah. Ya, maka apa yang kita khawatirkan sekarang? Apa yang antum khawatirkan? Anak. Kalau antum khawatir nih anak bakal buruk agamanya, boleh khawatir seperti itu, bagus. Tapi kalau antum khawatir nih anak nanti gimana rezekinya, jangan. Karena apa kata Allah Ta'ala? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum wa iyyahum.
Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Jangan. Kami yang rezekikan kalian dan mereka. Semua diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka anak itu nggak perlu antum terlalu pikir nanti gimana rezekinya, nanti makan gimana, nanti dia jadi orang kaya apa enggak, nanti sukses. Bismillah aja, antum ikhtiar aja. Ya. Tapi kalau misalnya antum pikirin ya udah bukan itunya deh. Tapi gimana nanti biar bayar SPP-nya, bayar uang pangkal, bayar daftar ulang. Itu kan kepikiran bagi orang yang sudah punya anak yang mau sekolah atau yang berapa anak mau sekolah. Itu pikiran wajar. Tapi hati-hati dengan pikiran seperti itu. Kadang-kadang syaitan menghembuskan isu-isu di pikiran kita supaya kita nggak bertawakal, supaya kita overthinking, supaya kita nggak dijamin sama Allah gitu pikirannya. Padahal kalau antum berdekat sama Allah, antum dekat dengan yang maha kaya. Antum dekat dengan donatur kaya aja, antum bakal nyaman dan tenang, yakin bakal dikasih. Tapi kalau antum dekat sama Allah, itu pasti dikasih, pasti dijamin. Makanya yang pertama tadi, cari ilmu akidah terus, tanamkan akidah yang benar, tauhid yang benar, maka Allah Ta'ala jamin. Deketin Allah Azza wa Jalla. Ya, sekarang betapa banyaknya keluarga yang sukses, padahal dulu keluarga sukses, banyak anak banyak, punya ada ujiannya nggak bu? Kalau ditanya ujian mah banyak banget mah ujian. Dari awal dulu sampai kapan ujian itu ada. Tapi kenapa mereka berhasil? Tawakal sama Allah. Ternyata jadi anak-anaknya. Padahal kalau dipikir-pikir secara logika ini nggak mungkin terwujud, saking mungkin uang nggak begitu ada. Dulu kerjaan bapaknya paling cuma apa? Ya. Tapi ternyata bisa ngehidupin anak-anak itu, bisa menyokolahin sampai tinggi. Rezeki dari Allah bukan dari bapak itu. Gitu. Jadi jangan nalarkan kemampuan kita yang terbatas dengan kemampuan Allah Ta'ala yang tidak terbatas. Kayak gitu. Ya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang dapat hidayah sehingga tenang. Ayo, Fadl. Sok atuh, ya. Mangga, ya. Mending mapan dulu atau nikah dulu gitu. Kan di keduanya ada kekhawatiran juga. Kalau mapan dulu kan khawatirnya takut istrinya kelamaan gitu si ceweknya. Nah kalau nikah dulu kan takut itu rezekinya ya, gitu. Pada asalnya seseorang itu tidak bisa disebut mapan kalau belum nikah. Pada asalnya seseorang nggak bisa disebut mapan sebelum menikah. Iya beneran. Anda nggak pernah mengakui seorang bujang itu mapan, nggak pernah mengakui. Iya, walaupun banyak duit, itu bagiannya bukan mapan, miskin. Kenapa? Pasangan itu aja nggak punya, gitu loh. Iya beneran. Gini loh, kalau antum bilang mapan itu apa? Kalau antum hanya melihat kemapanan itu adalah memiliki harta, sekaya-kaya orang dimanapun dia, kalau belum punya pasangan hidup, maka belum disebut. Coba ini, siapa dulu yang pertama kali di surga dari manusia? Coba siapa? Nabi Adam di mana dulu? Surga kan? Kemudian sendirian nggak? Sendirian. Itu surga loh. Itu surga, bukan saja santri, surga. Apa aja ada. Tapi beliau sendirian. Akhirnya Allah Ta'ala kasih beliau apa? Jodoh. Siti Hawa. Paham gak di sini? Surga aja yang mapannya seberapa coba mapan? Antum mau sampai antum punya satu bumi, nggak ada apa-apa yang bandingin surga. Makanya kata ada, antum sampai mapan kapan kalau belum punya istri mah nggak bakal diakui mapan. Terus gimana dong? Nikah. Antum ganteng, masya Allah. Walaupun nggak tahu sih siapa yang mau sama antum, nggak tahu. Cuma antum antum ganteng, masya Allah. Antum udah punya suami belum? Udah punya istri belum antum? Udah. Tuh lihat, ganteng banget kan? Tuh. Gantengnya orang kalau punya suami, punya istri, gantengnya nambah karena beban hidupnya itu nambah gitu. Ada orang udah nikah nih. Dia uang sekian wae gitu. Dia cuman buat istrinya atau buat anaknya dah gitu. Ada orang kaya belum nikah, mana yang lebih afdal? Secara zat mana yang lebih afdal? Yang udah nikah.
Benar. Begitu, karena dia lebih lengkap di sini sekarang. Seperti itu. Maka kalau ditanya lebih afdol yang mana, mapan dulu baru nikah atau nikah dulu baru mapan? Mapan dulu baru nikah itu nggak ada. Karena dia nggak bakal bisa disebut mapan kecuali kalau dia udah nikah. Gitu. Adapun anggapan orang harus mapan dulu baru nikah, enggak. Itu bukan prinsip. Ana sebenarnya enggak suka dengan prinsip kayak gitu. Betul, antum punya modal betul. Tapi enggak disebut mapan kayak gitu. Enggak disebut mapan. Dan jangan nunggu mapan baru nikah, jangan nunggu mapan. Emang butuh punya modal dulu buat bayar ini itu, ya betul. Tapi jangan nunggu antum tuh kayak punya apa ya? Punya rumah dulu atau udah beli rumah walaupun masih nyicil. Coba beli rumah tapi masih nyicil. Ini mapan enggak? Enggak kan enggak sama aja. Kalau mau disebut mapan susah. Apa kriteria mapan gitu loh? Harus kayak Bill Gates dulu baru mapan. Gitu. Kalau antum memang sudah ada calon dan hati antum sudah benar-benar ingin menikah, maka cepet-cepet, jangan nunggu mapan. Karena kemapanan itu nggak bakal datang ke antum sebelum antum nikah dulu baru datang insyaallah. Apalagi antum wajah-wajah orang kaya antum tuh. Iya. Hakikatnya mungkin nggak kaya, cuman ada lah modal muka kaya kan lumayan lah gitu kan. Ya bismillah aja lah. Di notis Pak itu orangnya Pak ya, di notisnya. Member antum, siapa tahu dia menikah gitu. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah? Abah mau nanya?